Hai, balik lagi bersama saya Randa Hidayat. Ya, halo. Balik lagi bersama saya Randa Hidayat. Nah, kali ini kita akan mereview bab 3 dan bab 4 untuk persiapan penilaian akhir semester kelas 10 IPS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ya ke dalam materi kita. Ada 10 pertanyaan di sini dan kita akan membahas satu persatu. Apa sih pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama adalah jelaskan 5 contoh fenomena geosfer yang setiap fenomena mewakili atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, gimana nih cara jawabnya? Gampang aja kali ya, kita pilih aja satu persatu gitu ya yang bisa mewakili. Yang pertama mungkin ke atmosfer dulu. Ada banyak sekali fenomena atmosfer yang bisa kita jadikan dan bisa kita teliti ya, seperti global warming, climate change atau perubahan cuaca, atau El Nino, penipisan lapisan ozon, atau juga bisa perubahan suhu udara yang berdasarkan ketinggian tempat gitu ya. Cukup menarik ya. Dan yang kedua mungkin di hidrosfer kita bisa ambil banjir. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Apa aja ya kira-kira bisa kita lakukan untuk meminimalisir kerugian akibat banjir gitu dan sebagainya. Ada juga hujan asam di sini, terus penurunan muka air tanah, intrusi air laut, tsunami dan sebagainya. Juga bisa nih gejala litosfer seperti erosi atau yang lebih gampangnya adalah vulkanisme seperti gambar ini, gunung meletus. Apa sih kira-kira penyebab gunung meletus dan akibat yang ditimbulkan kepada kehidupan manusia seperti itu? Pasti sangat menarik ya untuk melakukan penelitian di bidang ini gitu. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire di mana gunung api sangat aktif gitu ya, dan banyak sekali kejadian-kejadian letusnya gunung Merapi, gunung api di Indonesia. Bisa juga bicara tentang gempa dan tsunami. Gempa saja ya, terus bentukan alam ya. Lalu selanjutnya ada biosfer. Kalau biosfer ini ya tentu kita bicara tentang flora dan fauna ya. Gimana sih keanekaragaman flora fauna di Indonesia, dan mungkin bisa bicara tentang di mana flora dan fauna yang hampir punah bisa dikonservasi gitu. Pasti sangat menarik juga bicara tentang antroposfer. Dan yang terakhir adalah bicara tentang antroposfer atau manusianya gitu ya, lapisan manusia. Bicara dengan penduduk mungkin, dan dinamika penduduk yang sangat-sangat dinamis gitu ya. Bagaimana peningkatan jumlah kelahiran, peningkatan jumlah tenaga kerja, mobilitas penduduk, pendidikan yang tidak merata, dan keanekaragaman budaya di seluruh bangsa atau seluruh dunia ini pasti berbeda-beda. Jelaskan metode-metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengkaji fenomena geografi berdasarkan contoh kasusnya untuk masing-masing metode penelitian. Nah, metode penelitiannya seperti apa aja nih? Terus dikasih contohnya katanya di sini. Yuk kita lihat, sebenarnya ada 7 ya metode penelitian. Yang pertama adalah metode deskriptif, di mana kalian disuruh untuk menjelaskan suatu fenomena ya secara detail. Misalnya adalah banjir. Nah, kenapa bisa ada banjir di sana? Terus akibat yang ditimbulkan apa? Solusinya apa? Dan itu dijelaskan semuanya gitu ya tentang banjir tersebut. Nah, menariknya juga di nomor 2 ada studi kasus atau metode studi kasus, di mana kasusnya itu spesifik. Kalau kita ambil lagi banjirnya itu di mana toh gitu. Apakah banjir di Kota Pekanbaru, apakah banjir di Kota Padang, ya itu harus spesifik, dan ruang lingkupnya berarti cuman di kasus itu aja. Misalnya, apa penyebab banjir di Kota Pekanbaru, akibatnya apa, dan solusi dari pemerintah di Pekanbaru itu apa untuk mengatasi ya banjir yang ada di Kota Pekanbaru, seperti itu. Bukan mengatasi banjir yang ada di Kota Padang, bukan seperti itu ya. Jadi itu mengapa ada istilah studi kasus. Lalu yang ketiga adalah metode survei.
di mana kita bisa menentukan populasinya siapa, terus kita ambillah dari populasi itu beberapa persennya sampel gitu ya, sampel penelitian. Jadi contohnya adalah jika kita ingin tahu bagaimana sih pengertian atau pendapat dari masyarakat ya yang berada atau tinggal di daerah yang rawan banjir. Mereka itu kira-kira pendapat atau pemahaman mereka tentang evakuasi diri pas banjir itu gimana sih gitu. Kita survei lah. Kalau misalnya ada 10.000 orang gitu ya di desa tersebut atau desa tempat kita meneliti, berarti tidak semuanya kita tanyai, tidak semuanya kita kasih angket gitu ya atau lembar surveinya, bukan, tapi cuma sampelnya ya. Ada aturannya sebenarnya, tapi kita tidak bisa menjelaskan lebih detail di sini. Tapi yang penting ada sampelnya dan itu cuma beberapa persen dari populasinya. Lalu selanjutnya adalah metode historis atau kronologis. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya adalah untuk meneliti kronologis letusan gunung Merapi di Yogyakarta selama kurun waktu 20 tahun. Jadi kronologisnya kita lihat tuh selama 20 tahun itu track recordnya gimana. Apakah berapa kali terjadi letusan, terus berapa orang yang mengalami kerugian akibat letusan gunung Merapi tersebut dan sebagainya ya. Lalu ada namanya metode korelasional. Jadi ada hubungan nih, ada dua variabel yang harus dikaitkan gitu. Contohnya adalah tentang tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan wanita dengan jumlah penduduk di desa tersebut gitu. Karena memang ada kaitannya. Jadi semakin tinggi pendidikan wanita, biasanya mereka akan semakin lama menunda pernikahan dan akhirnya akan mengurangi tingkat kelahiran di desa tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada metode eksperimen. Jadi di sini bakalan ada grup gitu ya, ada 2 grup gitu. Ada grup kontrolnya sama dengan grup yang akan kita teliti gitu. Contohnya ini biasanya dilakukan oleh guru biasanya. Jadi ada satu kelas yang diberikan treatment, diajarkan dengan media pembelajaran 3 dimensi misalnya, tapi yang satu lagi tidak ya, satu lagi mungkin metode ceramah saja, dan akhirnya nanti diuji lah dua grup ini atau 2 kelas ini, dan kita lihat berapa hasil dari rata-rata ujiannya gitu. Dan kita bisa lihat apakah efektif menggunakan 3 dimensi atau tidak, seperti itu ya. Dan akhirnya nomor 7 ini hampir sama dengan yang nomor 6. Jadi tapi ini lebih ke spesifik tindakan kelasnya. Jika kelas ini membandel atau antusiasme dari siswa-siswa di kelas ini berkurang, apa yang dilakukan oleh guru itu bisa dilakukan tindakan kelas di sini. Oke. Itu dia tentang metode penelitian. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, jelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi yang dapat membantu peneliti mendapatkan data mengenai suatu topik penelitian. Jadi ada 6 teknik pengumpulan data biasanya. Jadi yang pertama itu adalah survei lapangan. Jadi langsung kita pergi ya ke objek penelitian kita di lapangan dan mencatat hasil pengamatan kita itu. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikannya gitu. Dan selanjutnya ada penginderaan jauh. Jadi data itu kita peroleh dari citra foto atau satelit ya, yang diambil dari sistem penginderaan jauh. Nomor 3, wawancara. Ini sangat menarik. Jadi kita melakukan tanya jawab gitu dengan narasumber atau responden kita. Lalu nomor 4 itu ada kuesioner. Jadi kita bagikanlah angket atau daftar pertanyaan gitu ya kepada responden kita atau sampel penelitian kita mengenai topik yang kita bicarakan. Lalu selanjutnya ada studi dokumentasi. Nah, ini kita mengambil data nih dari institusi. Contohnya kita butuh data tingkat kelahiran gitu ya. Jumlah kelahiran di suatu kota.
Nah, kita harus pergi ke BPS untuk mengambil data-data tersebut gitu. Itu namanya studi dokumentasi. Dan yang terakhir adalah studi keperpustakaan ya. Jadi kita mengambil informasi atau mendapatkan informasi dari membaca buku ataupun karya ilmiah orang lain yang berkaitan dengan topik penelitian kita, ataupun dari koran juga bisa, dan media lainnya gitu ya. Nomor 4, kita akan bicara tentang jelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif gitu. Contohnya apa biasanya? Yang kualitatif ini mengolah dan menginterpretasi data atau informasi yang berupa verbal gitu, berupa kata-kata gitu ya. Dan biasanya data yang pengambilan datanya dari dokumen ya, dokumentasi, wawancara, observasi lapangan gitu. Dan ujungnya memang ditampilkan dalam bentuk bagan, gambar, diagram, dan sebagainya. Oke, itu kualitatif. Contohnya mungkin kita ingin melihat melakukan penelitian metode deskriptif mengenai dampak banjir di Kota Pekanbaru. Nah, kita akan melakukan sebuah dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya bisa dokumentasi atau wawancara ya, narasumber yang terkait, dan itu sudah termasuk sebagai penelitian kualitatif. Dan yang lawannya adalah kuantitatif, berarti ini mengolah dan interpretasi data dalam bentuk angka ya, dan menggunakan penggunaan data statistik lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat berapa tingkat kemiskinan di suatu kota atau suatu daerah, berarti kita pergi ke BPS cari datanya, bakalan ada data di sana ya, berapa persen ataupun dalam bentuk angka-angka gitu ya, dari siapa yang hidup di bawah garis kemiskinan seperti itu. Maka itu akan disebut sebagai penelitian kuantitatif. Nomor 5, jelaskan kembali mengenai garis besar topik penelitian yang telah kamu kerjakan. Mulailah dengan menjabarkan judul penelitiannya, tujuan penelitiannya, dan poin-poin hasil penelitian kamu. Nah, di sini sebenarnya tidak ada jawabannya ya. Jadi tergantung dari kalian yang sudah pernah melakukan penelitian terakhir gitu. Jadi silakan gitu ya. Silakan diringkas lagi kira-kira apa sih tuh judul dari penelitiannya, terus tujuannya, dan yang terakhir adalah poin-poin dari hasil penelitian yang ditemukan gitu ya. Seperti itu, gampang ya. Lalu nomor 6 adalah jelaskan dengan ringkas 5 teori pembentukan bumi. Jadi menarik ya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah teori kontraksi. Jadi teori kontraksi ini ringkasnya adalah menyatakan bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan ya. Dan akhirnya membentuk bentuk lahan yang seperti saat ini gitu, ada pegunungan, lembah, dan sebagainya. Teori Laurasia Gondwana mengatakan bahwa dahulunya terdapat 2 benua nih gitu, ada namanya Laurasia dan Gondwana. Dan akhirnya 2 benua ini lama-lama mengalami perpecahan dan menuju ke ekuator gitu, dan ya ujungnya terbentuklah bumi yang kita lihat seperti saat ini. Lalu datang lagi teori pergeseran benua dari Alfred Wegener yang mengatakan tidak 2 tapi 1 awalnya namanya Pangea, dan 1 samudra namanya Pantalasa. Dan akhirnya Pangea ini terpecah menjadi 2, Laurasia dan Gondwana, dan seperti kasus dari teori sebelumnya, bahkan mengalami perpecahan dan hingga terbentuklah seperti bumi saat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah teori konveksi. Teori konveksi ini menjelaskan bahwa di dalam bumi itu masih dalam keadaan panas gitu ya. Jadi ada arus konveksi nih di dalam kerak bumi itu gitu ya. Dan yang menyebabkan gerakan lapisan gitu, atau yang tadi Gondwana, Laurasia itu membentuk dan terpecah dan akhirnya seperti saat ini gitu. Dan kita masuk ke teori lempeng tektonik yang menyempurnakan semua teori-teori yang sudah terdahulu gitu ya.
bumi itu terdiri dari beberapa lempeng tektonik ya, yang akibat proses konveksi di bawahnya, yang menyebabkan pergerakan lempeng-lempeng tersebut. Ada yang menjauh, ada yang saling bertabrakan dan sebagainya, membentuk bentuk bumi seperti saat ini gitu. Dan ini dia lempeng-lempeng ya, lempeng-lempeng besar di dunia, yang mana kalau misalnya arah panahnya seperti ini berarti saling bertabrakan. Kalau misalnya yang ini kayak jauh-jauhan berarti itu menjauh gitu. Nah nomor 7 adalah jelaskan 3 gerakan lempeng berserta contoh bentukan alam yang dihasilkannya. Jadi ini gerakan lempeng konvergensi yang pertama. Jadi ini saling bertabrakan ya biasanya. Saling bertabrakan, baik itu adalah lempeng samudra dengan lempeng benua atau lempeng benua dengan lempeng benua lagi gitu. Jadi ya, hasil tubrukan lempeng benua dengan benua biasanya mengalami proses terbentuknya pegunungan tinggi gitu, dan Himalaya adalah salah satu contoh nyatanya ya. Dan kalau misalnya proses konvergensi yang samudra bertemu dengan benua, biasanya samudra akan mengalah ke dalam ya, menghujam ke dalam lempeng benua, dan akhirnya akan mendorong terbentuknya aktivitas vulkanisme di daerah lempeng benua ya. Selanjutnya ada lempeng yang saling berjauhan, namanya divergen ya, saling berjauhan seperti ini. Lama-lama terus terbentuklah lautan gitu ya. Lalu ada gerakan lempeng sesar mendatar atau transform, jadi dia kayak bergeser aja gitu ya. Saling bergeser berlawanan arah biasanya juga, dan contohnya ada di San Andreas gitu ya. Nomor 8 adalah jelaskan 3 alasan mengapa bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. 3 alasan aja yang diminta. Pertama adalah bumi memiliki atmosfer yang tentu menjadi pelindung bumi dari makhluk hidup ya, pelindung makhluk hidup dari meteor, lalu melindungi bumi dari sinar yang berbahaya dari matahari gitu, sehingga kehidupan terjaga. Dan ini adalah yang kedua, alasannya adalah air. Jelas air menjadi bahan pokok gitu ya, bukan bahan pokok tapi sumber kehidupan utama gitu. Jadi semua butuh air, makhluk hidup butuh air, dan bahkan suhu pun juga diatur oleh keberadaan air. Dan yang berikutnya adalah tumbuhan. Seberapa penting tumbuhan? Tentu sebagai penyedia pangan ya bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Dan selagi lainnya juga bisa menghasilkan oksigen pastinya untuk pernapasan makhluk hidup hewan dan manusia lagi ya. Dan banyak lagi sebenarnya manfaat dari tumbuhan ini. Lalu ada nomor 9, jelaskan perbedaan gerhana bulan dengan gerhana matahari. Gampang banget ya. Yang matahari jelas kalau posisi dari matahari ya, seperti ini, matahari di sini, terus dia dalam garis yang lurus ya, di posisi garis lurus, tapi hubungan bumi dengan matahari dihalangi oleh bulan ya. Jadi bulan ini menghalangi cahaya yang harusnya datang atau tiba di bumi. Jadi cahaya itu, dan akhirnya karena memang posisinya bulan ini sangat dekat ya dengan bumi, sehingga seolah-olah badan bulan ini menutupi seluruh tampilan dari matahari yang memang jaraknya cukup jauh dari bumi gitu. Seperti itu ya. Itu dia gerhana matahari. Nah, sedangkan gerhana bulan berarti bumi yang berada di antara bulan dan matahari. Dan bulan ini, cahaya bulan tertutup oleh cahaya paling gelap ya, bayangan paling gelap dari bumi gitu. Namakan umbra. Seperti itu dia. Lalu yang terakhir adalah jelaskan perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Kita masuk ke rotasi. Jadi rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya ya, yang miring ini. Akibatnya apa?
gerak semu harian benda langit gitu, seolah-olah matahari, bulan, bintang semuanya mengelilingi bumi gitu, padahal bukan ya. Terus pergantian siang dan malam jelas, lalu ada perbedaan waktu ya, dan pembelokan angin gitu. Lalu selanjutnya ada akibat revolusi bumi. Revolusi bumi berarti bumi mengitari matahari. Ada beberapa akibat. Ini adalah pergeseran semu matahari. Sudah kita jelaskan lebih panjang lebar tentang ini. Lalu perbedaan panjang siang dan malam, dan akhirnya pergantian musim di daerah subtropis sedang ya, dan sedang. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini tentang reviewnya. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang berguna gitu untuk persiapan ujian akhir semesternya. Oke, semoga kalian bisa mengerti dan memahami setiap materi pada video ini. See you next video.